Prabowo mengungkapkan Jokowi memerintahkan semua menterinya untuk memberikan data kepada dirinya. Presiden Joko Widodo dikabarkan memberikan perintah kepada semua menteri kabinetnya untuk menyerahkan semua data-data terkait Indonesia kepada Presiden terpilih hasil Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Prabowo ketika acara Rakornas PAN di Jakarta pada Kamis 9 Mei. Dalam acara itu, Prabowo sangat menyanjung Jokowi sebagai sosok pemimpin yang sangat ikhlas, tulus dalam memimpin. Prabowo juga mengaku jika Jokowi sudah memberikan arahan untuknya, selalu bepergian dan memperkenalkan diri ke sejumlah pemimpin di dunia. Ia pun mengatakan Indonesia kini membutuhkan investasi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Indonesia butuh pabrik yang banyak untuk mendirikan dan juga menciptakan lapangan kerja yang layak untuk semua rakyat Indonesia. Sementara itu Prabowo juga tidak malu-malu mengatakan jika dirinya mendapatkan endorsement dari Jokowi dan beberapa presiden terdahulunya. Sindiran Prabowo untuk salah satu partai yang selalu mengklaim Bung Karno adalah milik partai mereka. Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024-2029 menyindir salah satu partai yang selalu mengklaim bahwa Presiden ke-1 RI Soekarno atau Bung Karno merupakan milik partai mereka. Prabowo kemudian membantah klaim partai tersebut dan menurutnya Soekarno adalah milik semua rakyat Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo dalam acara BIMTEK dan Rakornas Pilkada PAN di Hotel JS Luansa, Jakarta Selatan pada Kamis 9 Mei malam hari. Prabowo pun mengakui ia merasa ada 3 presiden yang mengendorse-nya. Yang pertama adalah Presiden Joko Widodo, bahkan Prabowo juga tidak malu-malu mengakui hal tersebut. Kemudian ada juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang juga secara terang-terangan mendukung dirinya. Prabowo menyebut jika ia juga diendorse oleh Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Hingga juga Prabowo merasa yakin Soekarno pasti juga akan mendukung dirinya. Wajah sedih dan melas dari para pemain timnas U23 Indonesia di ruang ganti. Redupnya wajah-wajah ceria dari para pemain timnas U23 tampak terlihat di ruang ganti timnas U23 Indonesia usai laga melawan Genue pada babak playoff Olimpiade Paris 2024. Laga Indonesia versus Genue berlangsung di Stade Pierre-Bribarot di Kompleks Sepak Bola Clairefontaine, Paris, Prancis pada Kamis 9 Mei malam hari dengan skor akhir 0-1. Dan satu-satunya gol dari Junea di gawang Indonesia tercipta berkat tendangan penalti dari pemain lulusan Akademi La Masia milik Barcelona Ilaix Moriba pada menit ke-29. Gol yang datang secara kontroversial setelah Witan Sulaiman dianggap melanggar Al-Ghazi Mebah di kotak terlarang pada situasi serangan balik. Kekalahan dari Genoa langsung menciptakan kesenduan hingga memupus harapan timnas U23 Indonesia untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Dalam unggahan video yang diunggah di Instagram Timnas Indonesia, kesedihan pun tampak terlihat jelas di wajah semua pemain Garuda Muda. Bukan hanya itu saja, staf pelatih dan ofisial pun hanya mampu terdiam dan sesekali saja memberikan dukungan moral untuk para pemain. Namun, dukungan dan apresiasi untuk Garuda Muda datang dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Melalui laman Instagramnya, Infantino menuliskan kalimat penyemangat untuk pemain timnas U23 Indonesia. Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa terima kasihnya atas perjuangan dari Timnas U23 Indonesia sejak Piala Asia U23 2024 ini. Bikin konten kemalingan Dr. Richard Lee kini dilaporkan ke pihak kepolisian. Dr. Richard Lee, dokter sekaligus konten kreator menjadi sorotan di media sosial imbas dari pernyataannya yang mengungkapkan klinik kecantikan miliknya Athena di Kota Padang kemalingan. Padahal klinik tersebut belum secara resmi dibuka.
Kabar mengenai klinik miliknya yang kemalingan pertama kali disampaikan oleh Richard Lee sendiri melalui akun TikTok-nya. Namun setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian, ternyata peristiwa ini hanyalah rekayasa yang dibuat untuk kepentingan konten belaka. Berawal dari seorang office boy, klinik mengaku diminta untuk pura-pura melakukan pencurian atas permintaan salah satu pegawai klinik. Dan imbas dari kasus ini, Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia Cabang Padang melaporkan Dr. Richard Lee ke polisi atas penyebaran berita bohong dan juga membuat kegaduhan terkait aksi pencurian di klinik kecantikan miliknya. Untuk itu, Polres akan segera melayangkan panggilan kedua terhadap manajemen klinik kecantikan Athena Padang karena mereka mangkir pada panggilan pertama di tanggal 7 Mei yang lalu. Ultimatum Prabowo bagi siapa saja yang tidak mau bekerja sama dengan pihaknya. Prabowo Subianto, Presiden terpilih, mengatakan akan terus menjalin kerjasama dengan semua pihak yang memiliki kekuatan. Namun ia juga tidak mempermasalahkan jika masih ada yang tidak mau diajak kerjasama. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam acara BIMTEK dan Rakornas PAN di Hotel JS Luarsa Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis 9 Mei. Prabowo kemudian meminta kepada mereka semua yang tidak mau diajak kerjasama agar tidak mengganggu. Selain itu, ia pun menekankan pihaknya hanya ingin bekerja untuk mengamankan kekayaan yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian Prabowo juga menegaskan tidak boleh lagi ada masyarakat Indonesia yang kelaparan, apalagi ada anak yang menangis karena kelaparan.